Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, saat kecantikan istri memudar, maka hati perlu sadar. Yang namanya kecantikan itu bisa jadi memudar karena usia bertambah, iya apa iya? Karena kesibukan makin banyak, betul? Dan harus suami sadar, boleh jadi kecantikan istrimu memudar karena selama jadi istri capek, sibuk ngurusin rumah tangga. Betul? Istri masak, capek tidak? Istri nyuci baju, capek? Istri ngurus anak di rumah? Istri nyiapin perlengkapan rumah tangga? Kasihan bener, capek semua ini. Maka mohon maaf, kadang yang benar bukan kecantikan istrimu yang memudar, tapi mungkin rasa syukurmu yang berkurang ketika melihat wajah istrimu. Betul? Lagian apa sih yang dicari dari kecantikan? Betul? Mohon maaf, paras mah ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Betul? Sekarang kencang, besok kendor. Sekarang mungkin wajahnya Masya Allah bening, mungkin besok. Maka yang dimaksud kecantikan hakiki bukan tentang wajah, tapi kecantikan hakiki ada pada hati. Betul? Maka yang namanya perempuan itu perhiasan. Dan siapa perhiasan yang paling baik? Bukan perempuan yang paling cantik, tapi perhiasan yang paling baik adalah perempuan yang solehah. Bukankah itu yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim? Nabi SAW bersabda, ad-dunya'u mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solehah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Maka mohon maaf, kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Betul? Kecantikan fisik cuman bisa ditatap, tapi kecantikan hati membuat mereka menetap. Betul? Maka bunda sayang, pemirsa BTV, saat engkau jadi istri, jangan insecure dengan wajahmu yang memudar kecantikannya. Selama di hatimu ada kesolehan, selama di hatimu ada ketakwaan, selama di hatimu ada keimanan, maka disitulah engkau masih menjadi perempuan yang paling cantik di dunia ini. Betul? Wajah boleh memudar cantiknya, tapi takwamu tidak boleh hilang dalam harimu. Setuju? Dan wahai suami, bersyukurlah untuk mencintai istrimu. Jangan mencintai karena parasnya, tapi cintailah dia karena kesetiaan yang membersamaimu dari engkau tidak punya apa-apa sampai engkau sekarang bertumbuh punya segalanya. Karena banyak suami yang waktu belum punya apa-apa didampingi sama istrinya, betul? Tapi saat dia punya segalanya, nggak sedikit dia pergi meninggalkan istrinya. Dan banyak yang mencari yang lebih cantik, lebih muda daripada istrinya. Dia lupa dulu yang nemenin dia siapa? Istrinya yang mungkin sekarang
sudah memudar kecantikannya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tidak memudar ketakwaannya. Betul? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Tepuk tangan Ibu untuk Hilman. Baik, langsung saja berikan kesempatan jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya? Aduh. Boleh Bu, sekarang kan sudah sendiri kan. Jadi boleh silakan. Obral dah, saya obral dah. Mana? Ibu, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari Majelis Taklim Jabal Nur Cibanteng Bogor. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Kalau nggak boleh, Ibu nggak saya suruh berdiri. Iya, Ibu. Begini, alhamdulillah saya diberikan suami yang insya Allah sampai sekarang sih taatnya. Masih setia kepada saya. Alhamdulillah. Karena pada awal menikah, saya diberitahukan oleh suami saya kedudukan di rumah tangga, kedudukan di kantor dan teman-temannya. Pada awalnya saya pernah diajak ke temannya yaitu musyukuran untuk mengadakan syukuran di sana dan semuanya teman-temannya datang ke sana. Alhamdulillah saya juga diajak ke sana dan datang ke sana. Dan kebetulan di sana ada Pina, di mana Pina ini adalah istrinya Rian yang kebetulan pada waktu itu dia sedang hamil. Pada suatu hari diadakan lagi acara syukuran di kantornya, ulang tahun. Nah kebetulan pada waktu itu Pina tidak ada. Kita kemana? Jadi Vina ini istri temennya. Iya betul, Rian namanya. Pada waktu dia tidak datang, kebetulan saya dekat, saya nanya, Rian kemana Pina nggak dibawa? Dia bilang gini suaminya, Pina sudah melahirkan, badannya sudah gendut. Jadi saya males bahwa dia malu katanya dibawa ke acara tersebut. Akhirnya dari percakapan tersebut saya dengan suami akhirnya berbincang di rumah. Kebetulan suami malah berkata, Bun, Pina itu sebetulnya cantik. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Itu silihan aja lebay kata tidak bisa membawa Pina ke acara tersebut. Jadi saya berpikir, saya jadi kesal mendengar suami tersebut. Kenapa apa kecantikan saya sudah berkurang? Oh. Nah, tapi kan Ibu masih dibawa ke acara syukuran. Dibawa, tiap berarti acara suami saya Ibu dibawa. masih bersyukur. Tapi kesal, suami saya muji-muji. Katanya Pina ini cantik, kulitnya putih, hidungnya mancung. Sementara Ibu? Begini adanya. Ya begini adanya. Oh, begini adanya kata suami. Saking kesalnya saya itu agak cemburu. Oh. Akhirnya saya mendiamkan suami saya. Tidak sadar bahwa saya sedang diam ke depan suami saya. Saya bertanya, apa ada doa yang bisa menutupi mata suami saya supaya tidak berpaling kesantinya kepada yang lain? Doa supaya mata suami tertutup. Sementara apa selama-lamanya nih Bu? Supaya tidak melihat kepada istri lain kecuali istrinya. Kepada istri. Iya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ada dua nasihat AA. Satu untuk suami. Wahai para suami, satu hal yang paling tidak suka oleh seorang istri. Apa? Dibandingkan dengan orang lain. Setuju? Maka jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain. Karena itu yang paling menyakitkan perasaan istri. Apalagi urusan kecantikan. Di mana sakitnya? Maka mohon maaf. Betul di luar sana ada yang lebih cantik dari istrimu. Tapi percayalah untuk hatimu hanya istrimu yang paling bisa menerima kamu apa adanya. Betul?
Jadi maksudnya kalaupun kita lihat yang cantik di luar, ya udah, nggak usah diceritain sama istri, betul nggak? Istri jadi insecure, istri jadi rendah diri, istri jadi overthinking, mikirnya kemana-mana. Kan gitu perempuan mah, betul nggak? Kita mikirnya A, B, C, perempuan mah A, B, C, D, E, panjang. Betul nggak? Padahal suami cuma bilang begini doang, itu tetangga cantik luar biasa, mikir kemana-mana. Pasti ada apa-apa. Pasti kamu mau sama dia. Pasti kamu sering liatin dia. Pasti kamu gak perhatiin aku. Wah! Perempuan mah begitu. Betul? Maka catatan pertama, jangan suka membandingkan istrimu dengan orang lain. Betul? Tapi juga yang kedua, nasihat untuk para istri. Ibu sayang, kalau suamimu lagi menceritakan perempuan lain, justru jangan membuat ibu rendah diri, tapi jadi motivasi. Ibu tanya, emangnya aku kurang apa ayah? Kurang mancung misalkan. Kurang apa? Kurang mancung Kurang misalkan. mancung. Terus kurang apa lagi? Kurang putih. Kurang putih. Kurang wangi. Kurang wangi. Pokoknya kurang 1.500 lah. Oh gitu ya. Jadi bunda, kalau suami nyeritain yang lain, bunda hadir di situ. Berarti suami teh ngasih kode ke bunda. Suami teh maunya kayak begitu. Cantik terus. Wajar. Iya. Laki-laki itu lemahnya di mata. Nah. Betul nggak? Dan di antara ciri istri yang baik siapa? Dia yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Makanya bunda ketika suami cerita, tuh teman aku mah meni dandan, meni wangi. Bunda teh langsung. Baik kalau begitu. Cece. Langsung. Bunda teh pakai wangi-wangian. Terus hidung dimancung-mancungin. Ambil jepitan jemuran bu. Tahu. Bunda teh berusaha buat nyenengin hati siapa? Suami. Betul nggak? Kan ini mah kadang-kadang mohon maaf atuh. Suami di luar rumah lihat yang cakep-cakep. Dengar yang bagus-bagus. Nyium yang wangi-wangi. Pulang ke rumah. Bau ketumbar. Sok. Bunda hari ini kan cantiknya luar biasa ya. Di rumah begini nggak? Ayo berubah, betul? Jangan merasa rendah diri tapi jadikan motivasi. Dan terakhir ada satu doa yang membuat suami dan kita semua bisa belajar bersyukur dengan apa yang Allah beri. Boleh kita baca? Boleh. Sekali, bunda sekali, pemirsa BTV boleh diikuti juga satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rodini biqadhaika wasobirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan aku dengan ketentuanmu dan sabarkan aku dengan ujianmu dan syukurkan aku dengan semua nikmatmu. Amin. Baca doa ini, amalkan, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Intinya itu bu ya, jangan merasa minder ketika suami ibu menceritakan tentang kecantikan wanita lain. Justru jadi motivasi ibu untuk memberikan yang terbaik kepada suami ibu. Agar ibu ketika suami pulang, ibu enak dipandang. Bukan enak ditendang. Seperti itu bu ya. Oke, baik kalau gitu jamaah setelah ini kita akan kembali. Sudah ada
Ini pertanyaan dari Pangeran Tampan Kebon Siri. Wah, dia kalau ganteng pasti kebon doang, Bu. Kebon Siri ya. Hey. Assalamualaikum, jalan dakwah yang selalu dinanti. Dulu saat pertama menikah, saya sering banget dipuji cantik oleh suami. Bahkan suami sampai bilang, saya itu adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Yeah. Bisa aja jengkol. Yeah. Bahkan dia karena udah punya, bahkan sampai saya udah punya anak, masih dibilang cakep, Bu. Waktu anak pertama, pas udah punya anak kedua nih, terjadilah perubahan yang sangat signifikan. Karena saya udah punya 2 anak, akhirnya saya memutuskan untuk minum pil KB. Iya, terbalik dong itu pilnya ya. Pil KB. Dan ternyata minum pil KB itu ada efek sampingnya, Bu. Katanya dia, efek sampingnya di saya sendiri. Wajah jadi jerawatan, merah-merah, dan berat badan naik drastis. Ya kan, mungkin karena jerawatnya nggak kempes, suami pernah ngomong begini ke saya. Makanya kamu jangan malas dandan. Lihat tuh, umur masih 35 tapi udah jerawatan dan flek hitam. Saya sedih banget, Pak Ustadz, pas dibilang begitu. Padahal wajah saya berubah ya karena permintaan suami untuk minta pil KB. Ya kan, tolong nasihatnya untuk suami saya agar bisa lebih bersyukur dengan kondisi istrinya. Karena gara-gara itu kan permintaan suaminya juga kan, karena anak udah 2, takutnya rembes lagi ya kan, bocor lagi, jadi lagi anak ketiga. Nggak pakai itu sih waterproof ya. Silakan A. Bunda. Ada 2 sikap yang harus dimiliki di rumah tangga yang akan membuat rumah tangga kita itu berkah dan bahagia. 2 sikap itu yang pertama adalah diberi nikmat, syukur. Dan yang kedua diberi ujian, sabar. Ulangi, diberi nikmat, syukur, diberi ujian, sabar. Kelebihan pasanganmu adalah ujian syukur untukmu. Dan kekurangan pasanganmu adalah ujian sabar untukmu. Jadi kalau di rumah tangga sudah hilang syukur dan sabarnya, sampai kapanpun gak akan pernah bahagia. Betul tidak? Urusan syukur harus diwajibkan hadir di hati kita. Karena apa? Mau sampai kapan kita mencari yang sempurna di rumah tangga? Mual aya. Ulangi. Apa artinya? Tidak akan ada. Betul? Mau yang kayak gimana? Betul nggak? Ibu sebagai istri mau nyari suami yang sempurna, moal. Saya sebagai suami mau nyari istri yang sempurna. Betul? Pasti ada kekurangannya. Betul nggak? Mohon maaf, ada yang punya suami, suaminya ganteng tapi duitnya kurang. Ayah? Ada? Ada yang duitnya banyak, wajahnya dikit. ada? Ada yang wajahnya ganteng, uangnya banyak, tapi mohon maaf sering selingkuh. Ada? Sama wahai para suami, mau cari kayak gimana? Pengen punya istri cantik, punten, cantik itu mahal harganya. Betul? Betul. Belum perawatannya, belum skincare-nya, betul? Belum kosmetiknya, betul?
Memang sampai kapanpun nggak bisa nyari yang sempurna. Ada yang cantik istrinya cerewet bawaannya. Ada nggak? Ada yang cerewet kurang wajahnya. Wah, ngapain? Udah mah cerewet wajahnya kurang. Mohon maaf, ada yang cantik, Masya Allah, cerewetnya nggak gimana-gimana, tapi punten susah diajak ngomong sama suami. Betul nggak? Pengennya keluar rumah, jajannya banyak, ada nggak? Jadi maksud saya begini, Allah tidak mungkin menakdirkan kamu berjodoh dengan siapapun kecuali Allah tahu orang itu adalah orang yang pantas bersanding dengan dirimu. Betul nggak? AA dengan istri AA, punten, karakternya beda. AA sering ngobrol, istri AA pendiam. Istri saya mah Bu, diam, ambil uang aja. Kan dikasih ya. Diem, kalau nggak ditanya nggak jawab. Ya kan nggak ditanya kan. Diem, saya orangnya senang ketemu orang, istri saya nggak suka ketemu orang. Saya royal, istri saya, Bu. Jadi artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Justru kesempurnaan itu datang saat kita menerima apa yang ada pada pasangan kita. Betul? Maka ingat, keindahan itu tidak hilang. Hanya syukurmu yang sudah berkurang. Betul? Dan biasanya rasa syukur itu berkurang satu alasannya. Karena kita sudah merasa memiliki apa yang Allah titipi kepada kita. Jadi artinya bukan keindahanmu yang berkurang, tapi rasa syukurmu yang berkurang. Betul? Maka para suami percayalah, secantik apapun perempuan di luar sana, di hatimu hanya istrimu yang paling cantik. Setuju? Begitupun seterusnya Bunda. Di luar sana mungkin ada laki-laki yang lebih keren daripada suamimu. Tapi percayalah, yang banting tulang untukmu hanya suamimu. Betul? Yang lelah capek mencintaimu, berangkat pagi, pulang pagi. Betul? Kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat. Lagu siapa itu? Yang lelah mencintaimu hanya siapa? Suamimu. Maka mohon maaf, bukan keindahanmu yang berkurang, tapi mungkin rasa syukurmu yang berkurang. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah isi dengan syukur dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Jadi tetap dipastikan walaupun banyak wanita cantik di sana, Ya, ingat istrimu yang paling cantik. betul. Saya juga ngomong gitu ke teman saya tuh. Oh pernah? Iya. Terus gimana? Walaupun banyak wanita cantik di sana, tapi istrimu yang paling cantik. Bilang ke siapa ini? Ke teman saya. Ke teman Bang Bedu. Iya. Oh, Apa seperti yang A bilang iya, kan katanya. Iya. Jadi bilang sama temen Bang Bedu. Iya. Gimana? Walaupun banyak wanita cantik di sana, tapi istrimu yang paling cantik. Oh. Saya bilang begitu teman. Bilang apa? Dipukul saya. Balik lagi tepuk tangan dong buat Ahilman ya. Sekarang siapa yang mau tanya? Ya Ibu. Mana? Ini Ibu dulu ya. Oke. Mana? Ini dulu. Ini dulu Bu. Yang coklat dulu ya. Ya yang merah habis ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Eti Rusmiati dari Majelis Zikir Kota Anur Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya, tepuk tangan untuk orang Tasik. Curhat. Iya Bunda. Sebenarnya sih curhatan ini titipan dari Besti. Dari bestinya. Dari sahabat saya Iya. yang tidak bisa ikut ke sini. Oke. Dari bestinya Ibu Eti ya. Iya, Oke. dia namanya kita sebut Ita ya. Dita. Iya, dia tuh seorang sales promosi.
Jadi dia tuh badannya cantik. Wah, gemilai pokoknya mah. Kalau kita bilang mah glowing lah. Nah, Glowing. dia itu paling super di antara kita. Nah, dia itu kemudian menikah dengan kliennya. Kliennya itu orang kaya. Jadi dia nambah glowing lah ketika menikah itu. Nambah perawatannya gitu. Tambah cemerlang lah ya. Iya, tambah melambung lah. Tapi suatu ketika usahanya bangkrut. Usaha siapa? Usaha suaminya. Oh, usaha suaminya. Jadinya dia tidak bisa perawatan lagi. Nah, sedih. Kemudian dia punya anaknya 2 juga. Jadi istrinya itu mengatur. Ini uang segini karena sudah bangkrut. Jadi diutamakan anak-anak gitu. Untuk pendidikannya, untuk pokoknya mengutamakan anak lah. Jadi perawatan dia sudah boleh berkurang. Iya, dia tidak perawatan lagi. Jadi dia udah mulai layu lah katanya gitu. Layu. Oh, kayak Saya. kalau ibu mah nggak layu, cuman kurang disiram aja ibu. Terus ceritanya suatu hari itu ada kondangan nih. Kondangan. Dia tuh dandan lah. Terus suaminya bilang, sayangku katanya. Sayangkunya masih ada. Oh, sayang masih ada. Iya. Cuman pakai ku sekarang. Kok kamu katanya dandannya seperti ini sih? Malu-maluin. Kan katanya teman-teman bisnis saya istrinya cantik-cantik. Bajunya bagus, kamu kok bajunya lusuh seperti ini katanya. Nah berantem Jadi belum berangkat udah berantem di rumah. Jambak-jambakan gitu. Nah istrinya buka bajunya tuh dilempar katanya. Astagfirullahaladzim. Kan lagi dipakai bajunya bu. Jadinya nggak jadi berangkat. Nah terus dia gitu. Suaminya tuh bukannya ngediemin istrinya, ngerayu istrinya, dia malah berangkat sendiri ke kondangan. Kurang ajar nggak tuh suami? Nah, terus yang mau saya tanyakan, bagaimana cara memberikan pengertian kepada suami ini loh? Dia bukannya bersyukur kan ada istri yang mau diajak bangkrut aja dia udah bisa menyesuaikan. Nemenin ya bu ya. Terus bagaimana bukannya bersyukur dia, tapi bagaimana cara mengatasinya? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bangkrut, tahu diri, perawatan lah yang dikurangin buat anak-anak yang penting sehat. Akhirnya tapi berkurang tuh jadinya kecantikannya tuh. Akibatnya suaminya udah gak peduli lagi. Berantem, baju dibuang, suaminya pergi. Nah gimana tuh ngatasin suami yang pergi sendiri sementara istrinya buang-buang baju gitu. Silakan. Bunda. Kadang sesuatu yang indah itu bisa menghilang karena kita lupa mensyukurinya. Dan salah satu faktornya, mohon maaf, mungkin karena pandangan mata kita sering melihat sesuatu yang haram sehingga yang halal hilang dalam pandangan mata kita. Maka ada istilah begini, siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Contoh, kita sering menemukan fakta begini, kenapa ya selingkuhannya teh asa biasa-biasa aja dibanding istri sahnya. Sering ada begitu bahasanya. Apa alasannya? Bukan tentang cantik tidak cantik. Karena saat dia berselingkuh, dia memilih yang haram sehingga Allah cabut nikmat pada yang halal. Jadi ngelihat istri itu jadi biasa. Sama, mungkin selama ini kita sibuk melihat yang di luar sampai Allah tutupi kebaikan dan keindahan yang ada di dalam rumah kita. Maka apa pesan yang mau Ahilman sampaikan? Ada 2 I yang harus menghiasi rumah tangga agar keduanya saling bersyukur dengan apa yang Allah beri. 1 iman, 2 ilmu. Rumah tangga harus punya iman. Kita menatap pasangan
bukan semata-mata karena pasangan, tapi karena siapa? Allah. Ini pasangan aku titipan Allah. Ini pasangan aku. Kan kita sama. Ini pasangan aku anugerah dari Allah. Betul nggak? Pemberian dari Allah, amanah dari Allah. Kalau ada yang baik dari pasanganku, berarti nikmat dari Allah. Kalaupun ada yang kurang dari pasanganku, ini juga titipan dari Allah. Jadi ngelihat pasangan teh bukan lihat pasangannya, tapi lihat Allahnya. Betul nggak? Bakal membuat kita syukur dan sabar. Begitu yang kedua, rumah tangga harus punya ilmu. Dan kalau tidak punya ilmu, jadi nafsu bawaannya. Salah sedikit, marah. Betul nggak? Kecewa sedikit, buka baju, Buang. dibuang. Lempar piring, Panci. iya nggak? Banting pintu, betul? Karena nggak pakai ilmu, makanya pakai baju. Iya. Iya. Makanya istri harus rajin datang menuntut ilmu, betul? Karena ilmu yang bisa menenangkan hatimu. Suami juga sama. Jangan berhenti menuntut ilmu. Karena ilmu yang akan menjaga nafsumu. Sehingga kalau marah enggak dikit-dikit marah. Enggak marah dikit. Sabar, tahan. Betul? Insya Allah. 2 I. Iman dan ilmu. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Bu Eti ya. Iman dan ilmu. Iya. Penanya selanjutnya silakan. Ibu. Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Enah dari Ibu Enah. Udah ketemu akhirnya. Ya, Ibu siapa? Ibu? Nah. Ini nih. Akhirnya ketemu juga ya kan. Ibu siapa? Nah. Ini orangnya nih. iya. Nah, Silakan. kan? Silakan Ibu. Nah. Dari Majelis Taklim Ar-Ruhama Cisarua Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Izin A, saya Nah, mau mau nanya bertanya. nih. iya. Mau bertanya. Iya. Ceritanya gini. Ini saya kan punya anak 6. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah Bu. Rezeki ya, Bu. Alhamdulillah masih punya suami. Terus saya Itu setiap penyindir sama Bang Bedu. Beliau bilang kalau belum masih punya suami daripada kamu nggak punya istri ya. Sombong banget. gitu. Tapi punya suami sombong banget. Alhamdulillah masih punya suami ya Bu. Iya. Ya, terus? dari dulu sampai sekarang saya suka berdangdan ya. Berdandan. Ya berdangdan gitu solek. Make up gitu. Iya, maksudnya. make up Iya, gitu, dandan. ya. Pakai bedak Bu? Pakai bedak, Oh, pakai iya. lipstik. Tapi sesudah mandi, kalau belum mandi nggak dandan. Hilang lagi Bu. Percuma. Iya. Iya. Memang sesudah mandi. Iya. Kalau sebelum mandi dandan nih, Bu dandan. Terus mandi pakai saus, hilang lagi. Iya. Iya bener sebelum Terus? sudah mandi. Kalau dandan kan ngaca ya saya. Iya. Ya, Habis pasti dandan ngaca. Oke. Iya, dandan sambil ngaca gitu. Iya, Ya. Bercermin. Bercermin, ya. Terus ada suami masuk ke Oh, kamar. pasti lagi ngaca. Ya. Suami masuk. Suami masuk. Nah. Ngapain ayo? Ngapain ayo? Terus? Tapi suami nggak peduli. Sampai saya udah dandan ngelihat ke suami gitu senyum, tapi suami nggak senyum. Nggak dipuji, pengennya kan saya dipuji, ditatap gitu. Nggak pernah ditatap. Udah gitu,
Udah gitu teh saya ini memutuskan enggak mau dangdan lagi. Kan kan kata suami begini, gini katanya, maaf Suna ya ayah. Gak apa-apa Bu, kamu aja. Percuma sih dangdan oke cenah. Percuma kamu dandan juga. Percuma sih dangdan oke cenah jorek mah jorek we cenah gitu. Terus kata saya teh gini, saya mau berniat nggak dangdan lagi gitu ya. Mau udah aja beak-beak pick up kata. Habis make up aja gitu. Olok-olok duit terus gitu ya. Buang-buang duit, habis make up aja. Duit. Udah gitu teh. Yang jadi pertanyaan saya gini, saya berniat nggak dangdan lagi. Ya, jadi mogok dangdan gitu. Mogok dandan. Mogok dandan. Itu kalau mogok ntar yang dorong siapa? Iya. Iya. Mogok ngedang nggak mau dandan lagi lah, karena udah kecewa dan sakit hati. Iya, sakit hati kan. Iya. Cek paribasana nggak dipalire gitu, Iya. nggak dipalire. Nggak dianggap lah, Ya, nggak dipanggil. Nggak dipuji-puji. Nggak dipuji-puji. Nah, terus pertanyaannya adalah? Pertanyaannya gini, kalau saya mogok dangdan, apakah dosa atau udah benar gitu, nggak usah dangdan lagi, dosa enggak? Iya. Gitu. Iya. Sekian, terima kasih, Iya. Mohon Masya pencerahannya. Allah. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Iya. luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan Nerian? Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan... Baik, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Nah. Ibu Nah yang cenah nggak pernah dipuji sama suaminya. Karena pujiannya sudah merasa punah. Cenah. Ngapain kamu teh dandan segala. Tos peot juga katanya gitu. Padahal kan yang dilakukan Ibu Nah ini untuk membahagiakan, memanjakan mata suami. Betul. Agar istri tetap terlihat cantik di pandang suami, tetap terlihat enak di pandang suami. Tapi justru yang didapatkan adalah kebalikannya. Di luar harapan Bu Nah. Kok malah dicuekin, gak dianggap, gak dipuji. Nah kan. Akhirnya Bu Nah memutuskan untuk mogok dandan. Jadi bedak, lipstick, semuanya udahlah buat apa. Buang-buang duit juga kata dia, kata Bu Nah juga kan. Nah kan lagi kan. Nah apakah mogok dandan yang dilakukan Ibu Nah ini berdosa? Karena ini kan sebagai bentuk ungkapan rasa kekecewaannya Bu Nah. Karena sudah capek-capek dandan tapi tak dipuji oleh suami. Akhirnya Bu Nah mogok dandan. Apakah itu salah? Hilman silakan. Bunda. Satu hal yang harus Bunda pahami saat berbuat baik di rumah tangga. Kebaikan kita itu harus dilakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas Ikhlas itu artinya bersih, bening, suci yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Jangan ingin mengejar pujian manusia, pasti bikin kecewa. Iya apa iya? Tolong jawab, ibu capek jadi istri, Allah tahu atau tidak? Ibu dandan niat menyenangkan hati suami agar dapat pahala dari Allah. Tolong jawab, ada pahala atau tidak? Ikhlas itu menjadi penting di rumah tangga. Maka mulai hari ini jangan pernah menganggap setiap kebaikanmu tidak ada pahalanya. Karena sungguh setiap amal kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Tapi nasihat yang kedua, untuk para suami, catat baik-baik. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Kalau nggak bisa muji, jangan menghina.
Ini mah kadang-kadang nyenengin enggak, nyakitin, muji enggak, ngehina, sakit enggak? Di mana sakitnya? Maka mohon maaf, belajar jadi suami yang baik. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami yang paling baik kepada istrinya. Dan aku kata Nabi yang paling baik kepada istriku. Maka betul tadi yang AA sampaikan. Kalau nggak bisa nyenengin jangan. Kalau nggak bisa muji jangan menghina. Betul? Percayalah. Ketika engkau menjaga hatimu, menjaga lisanmu kepada istrimu, di situ ada pahala yang besar. Dan ingat, hati istri itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahannya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati istrimu. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan. Betul? Mudah-mudahan kita semua Allah jaga rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Ibu Nah ya. Jadi artinya apa yang Ibu lakukan sebenarnya tidak berdosa. semata-mata, ya tidak berdosa. Dan ingatkan juga niatnya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari suami, tapi ini memang tugas ibu sebagai seorang istri, lakukan karena Allah. Ya, jadi jangan harap pujian suami, tapi ibu berharap Allah ridho, dan ini menjadi ladang atau amal ibadah ibu. Ya, seperti itu Bu ya. Jadi ibu nggak sakit hati lagi nanti. Seperti itu Bu ya. Tepuk tangan buat ibu. Nah, itulah dia tadi tausiah Ahilman ya, cantik yang terlupa ya. Memang sebenarnya bukan keindahannya yang hilang ya, tapi rasa syukurnya yang berkurang untuk para suami ya. Ingat perlu sadar diri ketika kecantikan mulai pudar, hati harus sudah mulai sadar. Jadi buat para suami janganlah melihat rumput tetangga gak selalu hijau. Malah kadang-kadang ada tetangganya yang gak punya rumput. Di semen ya, dicor semuanya. Jadi buat gak selamanya rumput tetangga lebih hijau. Kadang-kadang udah botak rumputnya kita gak pernah tahu. Ada gak ada rumputnya bener, langsung parkiran, langsung carport, gak ada tamannya. Jadi syukurlah yang kita miliki dengan iman dan ilmu, maka rumah tangga akan berjalan langgeng, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu yang tadi Ahilman sampaikan. Terima kasih Ahilman. Kita akhiri tausiah dengan berdoa. Silakan Ahilman. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.